Tarim adalah salah satu kota yang paling penting secara historis di wilayah Hadramaut, yang menjadi salah satu provinsi di negara Yaman. Tarim terletak di sebelah timur Shibam, sekitar 35 km di timur Seiyun pada garis lintang 16 derajat, 2 menit 57 detik di utara Khatulistiwa. Tarim juga paling dekat dengan wilayah tengah lembah Hadramaut yang merupakan batas wilayah tersebut. Luas wilayah kota Tarim diperkirakan sekitar 2.894 km persegi dan dibedakan dengan permukaan datar yang dikelilingi pegunungan di sisi utara dan selatannya. Tarim juga terkenal dengan jumlah masjidnya yang banyak karena jumlah masjidnya sekitar 360, yang setara dengan jumlah hari dalam setahun. Terkenal juga dengan ilmu pengetahuan dan agamanya, hingga kota ini dipilih sebagai kota kebudayaan Islam pada tahun 2010 oleh Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Islam atau ISESCO. Sebagian besar penduduk Tarim bergantung pada aktivitas tanaman dan hewan, namun budidaya kurma merupakan ciri yang paling menonjol di distrik ini. Meskipun terdapat pertanian untuk biji-bijian, sayuran, buah-buahan dan peternakan lebah, pohon kurma mencakup wilayah yang luas lembahnya, dan areal yang ditanami pohon palem diperkirakan lebih dari 2.526 hektar. Sementara itu, pohon sider mencakup area yang luas dan tumbuh secara alami di lembah-lembah yang menjadi salah satu tempat bergantung penduduk padang rumput yang penting bagi lebah madu. Madu sider kemudian populer sebagai madu berkualitas tinggi dari kota Tarim. Sekilas, perkembangan Tarim dari waktu ke waktu menegaskan fakta geografis, yaitu merupakan oase hijau di lembah yang dilintasi lembah-lembah tempat aliran sungai deras musiman dan dikelilingi oleh pohon kurma. Di satu sisi, kota ini terlindungi oleh bukit-bukit batu terjal dan di sisi lain dikelilingi oleh perkebunan kurma. Daratan datarnya dipersempit oleh dua dataran tinggi. Salah satunya di selatan menghalangi kelembapan dari laut dan yang lainnya di utara kurang tinggi sehingga memungkinkan pengaruh angin panas dan kering di kawasan kosong. Sejarawan Arab mengonfirmasi bahwa kota Tarim dibangun pada abad keempat sebelum Masehi. Said Aud Bawazir dalam kitab Ma'alimu Tarikhil Jazirah Al-Arabiyah menyebutkan bahwa pendirian kota Tarim terjadi pada masa Sabai Al-Asghar. Kendati demikian, pendapat lain menyebutkan bahwa Tarim dibangun pada masa As'ad Al-Kamil, salah satu pengikut Himyarite pada abad keempat Masehi. Pendapat terakhir inilah yang dinilai mendekati kebenaran dengan argumen bahwa benteng Al-Rannat dibangun pada 400 tahun sebelum Rasulullah diutus menjadi Rasul. Terjadi perbedaan di kalangan sejarawan terkait penamaan kota ini dengan nama Tarim. Yaqut Al-Hamawi dalam kitab Mu'jamul Buldannya menyebutkan bahwa Tarim adalah salah satu dari dua kota besar di Hadramaut, yakni Shibam dan Tarim. Dua kota ini katanya diberi nama sesuai kabilah yang mendiami Hadramaut, yaitu kabilah Shibam dan kabilah Tarim. Sementara Murtado Az-Zabidi dalam Tajul Arusnya mengatakan bahwa nama Tarim diambil dari nama pembangunnya yang bernama Tarim bin Hadramaut. Dalam banyak kajian dan literatur sejarah Islam disebutkan bahwa masyarakat Tarim Hadramaut mulai mengenal Islam sejak era Rasulullah. Saat itu, rombongan Hadrami atau orang-orang Hadramaut menemui Rasulullah SAW di Madinah pada tahun ke-9 Hijriah. Sebelumnya, penduduk Yaman adalah penganut agama Nasrani dan Yahudi hingga pada tahun 6 Hijriah atau 627 Masehi, Rasulullah mengirimkan surat kepada penguasa mereka yang bernama Al-Harith bin Abdul Kilal Al-Himyari. Sebagai balasannya, utusan Raja Himyar kemudian menemui Rasulullah dan membawakan kabar keislaman mereka pada tahun 9 Hijriah. Rasulullah kemudian mengutus sahabat Mu'ad bin Jabal ke Yaman, termasuk ke wilayah Tarim pada tahun 9 Hijriah setelah Perang Tabuk. Mu'ad bin Jabal dikirim untuk menyampaikan dakwah Islam, mengajarkan syariat, dan memimpin umat Islam di wilayah tersebut. Rasulullah memberikan arahan yang terkenal kepada Mu'ad saat mengutusnya, seperti prioritas mengajarkan tauhid terlebih dahulu, kemudian kewajiban sholat, zakat, dan sebagainya.
Rasulullah kemudian mengutus Ziyad bin Labid al-Bayadi al-Ansori ke Hadramut untuk mengajarkan Islam dan menjadi hakim penduduk Hadramut pada tahun 10 Hijriah. Pada akhirnya, Hadramut dengan Tarim sebagai pusatnya tumbuh kuat menopang agama Islam dan menjadikannya sebagai salah satu sendi kehidupan penduduknya. Setelah Rasulullah wafat, masyarakat Tarim bersatu di belakang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dengan baiat setia kepadanya yang dipimpin oleh Ziyad bin Labid al-Ansori. Para pemuda Muslim Tarim juga memainkan peran penting dalam memerangi orang-orang murtad di Kindah yang bertahan di benteng An-Najir sebelah timur Tarim. Sejumlah sahabat gugur dalam pertempuran itu dan dimakamkan di pemakaman Zambal, sebuah pemakaman umum yang terkenal di kota Tarim. Disebutkan, Khalifah Abu Bakar juga mendoakan penduduk Tarim dengan 3 permohonan. Yang pertama, agar kota tersebut makmur, yang kedua, airnya berkah, dan ketiga, dihuni oleh banyak orang-orang soleh. Oleh karena itu, kota Tarim juga disebut sebagai kota As-Siddiq, dan disebutkan bahwa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq akan menolong penduduk Tarim nanti di hari kiamat, sebagaimana dikutip oleh Ibnul Imad Al-Hambali dalam karyanya yang berjudul Syadzaratud Dzahab fi Akhbari Man Dzahab. Dalam karya yang sama, Ibnul Imad menggambarkan bahwa Tarim sebagai kota di Hadramut dengan udara paling indah di atas bumi, tanah paling sehat dan air paling segar, tempat para wali dan kelahiran para ulama, serta tempat tinggal para bangsawan dari keluarga Ba'alawi. Disebutkannya bahwa dari sana akan dihasilkan orang-orang yang soleh sebagaimana bumi menghasilkan tumbuh-tumbuhan. Berkumpul di Tarim dalam satu masa 300 ulama yang sampai pada derajat fatwa, dan di tanah Tarim juga terdapat 70 sahabat Rasulullah dimakamkan yang diantaranya merupakan sahabat ahli Badar. Tarim kemudian sebagai kota yang mempertahankan posisinya sebagai ibu kota keagamaan Wadi Hadramut. Sejarawan menyebutkan bahwa kota Tarim terkenal dengan banyaknya ulama dan masjid, yang pada puncak zamannya antara abad ke-17 dan abad ke-19 terdapat lebih dari 365 masjid dalam jumlah hari dalam setahun dan peradaban. Di antara masjid terpentingnya adalah Masjid Al-Wasl yang dianggap sebagai masjid tertua di kota Tarim, dibangun oleh cucu sahabat besar bernama Abbad bin Bishr pada abad pertama Hijriah, serta Masjid Nafi yang dibangun pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Masjid Ba'alawi yang dibangun pada abad ke-6 Hijriah. Kendati demikian, beberapa masjid ada yang telah hilang karena faktor waktu dan kurangnya pemugaran dan berubah menjadi runtuhan, dan ada pula yang lantainya telah menjadi gurun. Sejak dulu, Tarim merupakan pusat mazhab Syafi'i, dan melalui penduduk Hadramut inilah Islam dengan mazhab Syafi'inya kemudian masuk ke selatan Asia, Asia Tenggara dan Afrika Timur sejak akhir abad ke-5 dan awal abad ke-6 Hijriah, ketika sebagian kelompok masyarakat Tarim bermigrasi dan berdagang di antaranya ke India, Singapura, Filipina, termasuk juga Indonesia.